Tolerance atau toleransi, istilah yang sudah sangat sering Anda dengarkan dan juga banyak terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan berbagai segmen lainnya. Dan istilah ini seringkali menjadi pertanyaan bahkan perdebatan yang sangat sengit di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tolerance atau toleransi, atau mungkin juga bisa terjadi yang namanya over tolerance atau minus tolerance. Toleransi adalah sifat yang sangat baik yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dengan arti satu karakter atau sifat menghargai individu dan perbedaannya, menghapus topeng dan ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpedulian. Dalam hal ini menyediakan kesempatan untuk menemukan dan menghapus stigma yang disebabkan oleh kebangsaan, agama, dan apa yang lainnya yang diwariskan. Tetapi toleransi akan menjadi sesuatu momok bagi orang-orang yang tidak memahami apa arti toleransi. Saya akan membahas sesuatu yang merupakan titik kritis dari toleransi. Jikalau seseorang tidak memahami apa arti toleransi, atau seseorang memiliki kesulitan di dalam membangun relasi dengan orang lain, atau seseorang memiliki pola pikir yang sempit tentang hidup di dalam kebersamaan. Dalam ilmu psikometrik, yaitu ilmu tentang bagaimana melihat pola perilaku seseorang, yang dikelompokkan dalam pola perilaku merah, kuning, hijau, dan ungu. Pola perilaku merah seseorang yang memiliki kecenderungan untuk bekerja secara mandiri dengan berbagai macam proyek, sehingga tipikal merah ini sangat sulit atau sangat jauh di dalam relasi dengan siapapun. Tipikal atau dimensi warna ungu juga demikian. Tipikal yang sulit untuk bisa berelasi begitu dekat dengan banyak orang, karena tipikal ini seorang yang sangat suka bekerja seperti Vera. Hanya saja si hanya si ungu adalah seorang yang lebih berpikir, menganalisa, dan memformulasikan segala sesuatu sehingga disibukkan dengan berbagai konsep dan prinsip-prinsip. Tetapi di sebelah lain ada tipikal atau dimensi orang berwarna kuning dan hijau. Kedua tipikal atau dimensi warna perilaku ini memiliki orientasi kepada hubungan dengan orang lain. Sehingga kedua warna ini memiliki potensi untuk membangun kekuatan toleransi yang positif. Hanya saja ketika kedua warna ini tidak berada di dalam satu mainstream atau sifat utama dari toleransi itu sendiri, maka mereka juga akan bisa terjebak dengan over tolerance or minus tolerance. Over tolerance disebut juga dengan seseorang yang terlalu berlebihan di dalam toleransi, sehingga mereka menembus batas-batas prinsip, batas-batas norma etika atau aturan yang berlaku yang merupakan nilai-nilai positif dalam masyarakat atau dalam satu corporate atau juga dalam satu rumah tangga atau dalam lembaga pendidikan. Ketika seorang sudah melebihi batas dari toleransi atau over tolerance, maka orang itu akan masuk dalam satu dimensi yang berlebihan disebut dengan kompromi. Kompromi adalah over tolerance. Kompromi itu adalah sifat untuk mengindahkan perbedaan satu sama lain ketika terjadi konflik satu kelompok dengan kelompok lain, satu orang dengan orang lain, dengan berbagai macam penyebab. Tetapi kebanyakan kompromi yang diambil dengan cara mengorbankan sesuatu dan mengambil yang lain, sehingga akhirnya bisa terjebak dengan satu situasi yang disebut dengan kompromistis atau bersifat melanggar etika, aturan, atau boundaries, batasan-batasan yang terjadi. Kenapa banyak terjadi pertengkaran, kenapa banyak konflik satu dengan yang lain, walaupun sudah ada norma etika yang berlaku di suatu negara, di suatu kota, atau di suatu daerah, atau suatu rumah tangga. Karena orang-orang yang over tolerance adalah orang-orang yang cenderung untuk melakukan sesuatu dengan cari aman, supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, tapi mengorbankan nilai-nilai atau etika yang positif yang berlaku. Sebagai contoh, saya berikan seorang pemimpin rapat dengan memimpin rapat dengan 7 anggota rapat. Ketika mereka memutuskan satu hal, si pemimpin rapat ini seorang yang begitu memiliki prinsip nilai-nilai kebenaran dalam memimpin rapat. Dia selalu mengacu kepada visi misi perusahaan, dan itu sudah benar. Tetapi ketika 7 orang anggota rapat mencoba untuk menyampaikan pendapat yang bertolak belakang dengan visi misi dan nilai-nilai organisasi atau perusahaan,
Mereka bertujuh sepakat, sementara pemimpin rapat ini berbeda pendapat, yang merupakan pendapatnya yang benar, sementara 7 orang lain pendapatnya salah. Seorang yang over tolerance atau kompromi, seorang yang tidak menginginkan terjadinya konflik satu sama lain. Karena dia mengusahakan satu perdamaian, satu ikatan perdamaian, ikatan relasi yang selalu positif, tidak ada konflik, tidak ada clash. Maka si pemimpin rapat ini berkata, baik, saya akan mengambil suara terbanyak demi kepentingan bersama. Maka pemimpin rapat ini berani mengorbankan nilai kebenaran itu demi kepentingan bersama dan tidak terjadi konflik. Padahal esensi dari keputusan itu adalah salah. Inilah disebut dengan over tolerance. Seorang yang begitu toleransi berlebihan, dia akan keluar dari boundaries sehingga jatuhnya kepada kompromistis atau melanggar batasan nilai-nilai etika. Sebaliknya, ketika terjadi toleransi yang kurang atau minus tolerance, di mana seseorang itu akan menjadi apatis. Toleransi bicara membangun relasi yang positif dengan orang lain, sementara apatis adalah satu karakter seseorang menjadi cuek, tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Yang penting mimpi dia, cita-cita dia, hobi dia, kesenangan dia boleh dia kerjakan tanpa bisa diganggu oleh orang lain, dan dia menjadi sangat senang. Nah, bagaimana caranya kita tidak terjebak dengan minus tolerance or over tolerance, sehingga kita memiliki kehidupan yang selalu damai dengan orang lain? Mungkin dengan orang tua, dengan pasangan hidup Anda, dengan atasan Anda, dengan teman sejawat, tetangga Anda, bahkan orang tua dan anak. Bagaimana kita bisa mempertahankan? Tapi kalaupun kita hari ini sudah terjebak dengan over tolerance, ya kompromistis atau minus tolerance atau apatis. Nah, saya akan kasih tips yang sederhana, tapi sangat jitu sekali. Yaitu dengan cara Anda melihat di tipikal manakah Anda, tipe dimensi perilaku manakah Anda. Apakah Anda seorang yang merah, yang begitu berani, tegas, tapi kurang bisa memiliki afeksi, emosi yang sehat sama orang lain, sehingga Anda tidak punya hubungan yang dekat, Anda tidak punya sahabat, Anda begitu sibuk bekerja, atau Anda seorang yang suka mikir, seorang yang sibuk dengan formulasi, dengan prinsip, dengan konsep, dan Anda lupa orang lain, tapi itu pun Anda tidak menghasilkan karya yang konkret, karena Anda seorang pemikir sejati. Atau Anda seorang yang merupakan suka bergaul, empatik, persuasif sama orang, banyak sekali teman, suka berkomunikasi, dan Anda akan kehilangan, jika Anda tidak berteman dengan orang, Anda akan kehilangan semangat hidup. Anda akan ekspresikan semua perasaan Anda, atau Anda seorang yang sungguh ingin bergaul, tetapi Anda tidak berani bergaul dengan secara bebas. Anda punya perasaan senang, Anda simpan. Anda punya perasaan sedih, Anda simpan. Segala sakit hati Anda simpan begitu lama dalam diri Anda, sehingga Anda akhirnya menyimpan 1001 pengalaman yang tapi orang lain tidak tahu. Tipe mana Anda? Merah, ungu, kuning, atau hijau? Bagaimana kaitan dimensi perilaku itu dalam membentuk toleransi sejati? Dan bagaimana jika Anda terjebak dengan satu over tolerance atau kompromi dan membalikan diri Anda kepada mainstream atau sifat utama toleransi, atau Anda mengalami kondisi yang sangat sulit dalam toleransi? Anda sering konflik dengan banyak orang karena Anda terjebak dengan satu kondisi apatis, sehingga Anda tidak punya banyak relasi. Anda begitu asik dengan mimpi, tapi Anda tidak punya tim kerja yang solid. Mari kita lihat ada cara yang praktis untuk Anda bisa lakukan bersama-sama dengan saya. Mari kita lihat. Ini adalah grafik toleransi. Tadi saya sudah sebutkan ada dimensi merah, kuning, hijau, dan ungu. Nah, sekali lagi saya ingin ajak Anda yang tidak familiar dengan istilah merah, kuning, hijau. Tapi sebenarnya di dalam masyarakat ini sudah ada. Hanya saya membuat satu pengertian dalam pola pikir Anda tentang dimensi ini ada, dan dikelompokkan dalam 4 dimensi perilaku. Dan ekspresif atau tidaknya dimensi-dimensi dalam kehidupan sehari-hari bisa Anda lihat dengan angka-angka yang ada di layar saya. Angka 1 sampai 6 itu angka maksimal 6, dan 1 sampai 6 itu angka 1, 2, dan 3 itu tidak ekspresif, artinya warna yang dimiliki oleh Anda tidak muncul dan tidak terlihat oleh banyak orang. Misalkan di sini warna merah adalah 3, maka Anda tidak menunjukkan kekuatan Anda sebagai merah, seorang yang suka bekerja, berani, tegas, visioner. Tapi Anda akan memiliki warna kuning karena warna
4, 5, dan 6 itu warna yang ekspresif. Sedangkan warna lainnya tidak, itu ada 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat warna toleransi itu kuat dalam warna hijau. Hijaunya adalah 5 dan kuningnya adalah 4. Artinya di sini seseorang yang memiliki kemampuan untuk membangun relasi, pendamai, begitu menghindari konflik, tenang, bekerja sama tim yang sangat bagus, peduli, empatik, ini ada pada kuning dan ada pada hijau. Nah, toleransi itulah sifat yang sangat baik yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk kita bisa menerima orang lain, mengakomodir orang lain, tetapi tetap dalam batasan-batasan yang logis, batasan-batasan yang tidak melanggar etika sosial atau etika di suatu tempat, aturan di suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi akan menjadi sesuatu yang akan over, disebut dengan kompromi. Di sini angka hijaunya naik dari 5 ke 6, angka kuningnya naik dari 4 ke 5. Apa yang terjadi ketika Anda berada dalam suatu puncak warna hijau yang terlalu ekstrim, yaitu orang yang sangat kompromis, sangat tenang, sangat pasif, sehingga akhirnya Anda mengakomodir semua kebutuhan orang, baik itu yang positif maupun negatif, sehingga tidak ada boundaries yang jelas lagi. Seperti contoh rapat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang mengorbankan kebenaran satu dari dirinya dan mengikuti 7 kesalahan tim rapatnya. Emosional menguasai orang seperti ini. Dia tidak lagi menggunakan akal sehatnya, tapi dia takut menyakiti perasaan orang dia mengorbankan perasaannya. Inilah kompromistis. Ya. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak punya toleransi? Maka dia terjebak dengan kurang toleransi atau minus toleransi yang disebut dengan apatis. Apatis itu bicara seorang yang berwarna merah ekstrim, di mana dia menjadi orang individualis, punya mimpi sendiri, punya proyek sendiri, punya cara tersendiri, dan dia tidak peduli orang lain. Dia berkata, aku pun bisa kerjakan sendiri, emang gue pikirin. Nah, merah 6 bicara orang yang hidup menyendiri, asik dengan hidupnya, sehingga dia tidak punya relasi, seperti kuningnya tidak muncul, dan apalagi hijaunya sangat tenggelam, dan warna ungunya pun tidak. Nah, orang yang minus toleransi, orang yang apatis, ada kurang toleransi. Sehingga orang seperti ini akhirnya menimbulkan konflik dalam dirinya bagi orang lain, juga menjadi pusat konflik di dalam bersamaan dalam satu tim, dalam organisasi. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita keluar dari semua ini? Bagaimana kita bisa keluar dari kondisi over tolerance or minus tolerance dalam kompromistis dan keluar dari apatis? 1. Tanamkan di dalam pikiran Anda bahwa Anda tidak bisa hidup sendiri. Kebutuhan hakikat manusia adalah hidup bersosial. Mau dalam rumah tangga Anda, dalam corporate, di dalam organisasi Anda, dalam komunitas Anda. Sekalipun tim Anda seorang yang sangat sulit, seorang yang menjengkelkan, seorang yang mengecewakan, seorang yang mungkin membunuh Anda dari belakang. Tapi ingat, toleransi adalah sifat yang harus dijunjung tinggi di dalam dunia manapun, di belahan negara manapun, karena itu adalah mainstream, itu karakter dasar yang Tuhan Maha Kuasa berikan. Nah, cara pertama Anda harus punya mindset itu, bahwa toleransi adalah kebutuhan sosial. Kedua, jikalau Anda terjebak dengan over tolerance, Anda harus melihat batasan regulasi yang berlaku di tempat Anda. Jikalau Anda seorang kepala rumah tangga, Anda harus punya regulasi do and don't. Mana yang suami lakukan dan tidak boleh, istri lakukan tidak boleh, anak-anak Anda lakukan dan tidak boleh, yang mana? Kalau Anda seorang pimpinan perusahaan, visi, misi, dan nilai serta regulasi harus Anda tegakkan. Ya, Anda harus jadi model bagi anak buah Anda. Mana yang boleh, mana yang tidak. Do and don't-nya harus jelas. Sehingga itu menegakkan satu kondisi toleransi, sehingga Anda tidak terjebak dengan yang namanya over tolerance. Bagaimana dengan minus tolerance atau apatis? Maka Anda harus bergeser, ya, seperti bandul ini. Ya, seperti bandul ini Anda harus menggeser. Oke. Toleransi, over toleransi, dan apatis. Karena jika Anda tidak menggeser seperti bandul ini yang terus bergerak dari kiri ke kanan sampai akhirnya berhenti di tengah-tengah, hidup kita ada perjuangan untuk menghentikan bandul pada titik tengah
atau pada tempat yang seharusnya. Karena kita seringkali tidak relate, apatis dengan orang karena sibuk sendiri. Dunia internet dengan gadget membuat orang seringkali not relate with others, apatis, dan juga kompromistis karena ingin punya cita-cita tapi dicapai dengan cara sesuka hati, tidak ada boundaries lagi. Dan lama-kelamaan kita akan menjadi lelah. Akhirnya bandul itu pun berhenti. Seiring dengan waktu kita akan menemukan sifat utama yang sangat benar, yaitu toleransi. Mari belajar bersama-sama dengan saya membangun toleransi dalam kehidupan rumah tangga, sosial, corporate, bisnis, atau komunitas-komunitas lainnya, agar kita tidak terjebak dengan situasi yang membunuh diri kita dengan conflict of interest, conflict with others, dengan over tolerance atau kompromistis atau minus tolerance dengan apatis. Selamat belajar. Salam Santoso Utara.